Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi soal ujian tes TOEFL bagi pemula. Pada kesempatan video ini kita melanjutkan ke bagian kedua dari tes TOEFL yang diujikan, yaitu Structure and Written Expression. Jadi di bagian Structure and Written Expression nanti akan diberikan sebanyak 40 butir soal, yang mana soal dari 1 sampai 15 itu kita diminta untuk menentukan pola struktur apa yang hilang dari pertanyaan, ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan selama proses pembelajaran ini. Kemudian untuk kedua, bagian written expression. Di bagian written expression nanti rekan-rekan sekalian akan diberikan sebanyak 16 sampai 40 soal, ya. Berarti ada 25 soal di sini. Nah, di sini 25 soalnya dalam bentuk kita diminta untuk memilah mana dari pola kalimat itu yang keliru, ya, gitu. Nah, di bagian structure and written expression, ya, kita nggak perlu menerjemahkan soal itu ke dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tujuan kita di tes TOEFL itu sebisa mungkin kita menjawab dengan cepat karena waktu yang diberikan itu sangat terbatas, ya, gitu. Nah, tapi jangan risau, di sini kita akan mempelajari strateginya, ya, terutama kalau untuk di structure itu kita hanya mengklasifikasikan mana yang subjek, mana yang objek, ya, mana yang predikat, mana yang adjektif, mana yang adverb, dan mana yang objek preposisi, ya. Itu akan dijelaskan di selama video pembelajaran ini, ya. Oke, kita langsung aja masuk ke skill pertama, ya, dari the structure. Nah, untuk 1 sampai 15 itu termasuk dalam pertanyaan structure, yang mana nanti rekan-rekan sekalian akan diberikan soal dalam bentuk pilihan ganda, ya. Di soal pilihan ganda nanti rekan-rekan sekalian akan diberikan sebuah kalimat, ya, yang mana kemungkinan besarnya nanti bisa subjeknya hilang, ya. Sudah salah satu contoh example-nya ini, ya, yang mana dari contoh example ini subjeknya yang hilang, ya, atau mungkin juga bisa greeted ini yang nanti yang hilang, ya, ketika rekan-rekan sekalian menjawab atau menghadapi soal tes TOEFL ITP, ya, gitu. Oke, nah kita langsung aja masuk ke skill yang pertama, ya. Di sini kita akan ngebahas dasar, ya, dasar, tapi sekilas saja. Skill pertama dari structure itu subjek dan kata kerja atau verb, ya, gitu. Nah, di sini untuk subjek, ya, itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3, ya. Ada noun, ada noun phrase, dan juga ada pronoun, ya. Noun itu kayak car, house, ya, itu disebut dengan noun. Tapi kalau noun phrase itu apa? Noun phrase itu kata benda yang diawali dengan artikel. Artikel itu apa? Artikel itu ada ada en, ada the. Contoh kayak the car, ya, an apple. Nah, itu termasuk dalam noun phrase. Kemudian ada pronoun. Pronoun itu ya yang udah pernah kita ketahui, ya, kayak I, you, they, we, ya, he, she, it. Bisa juga nama orang, bisa juga nama instansi atau nama tempat, begitu, ya. Nah, itu untuk subjek. Kalau untuk verb, verb itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama itu ada modal, ya. Modal itu kayak can, could, must, might, yang mana setelah modal itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, ya, gitu. Contoh kayak I can play football. Jadi play-nya di situ merupakan kata kerja bentuk pertama. Karena apa? Karena play, sebelum play itu muncul terdapat modal can, ya, begitu.
Terus yang kedua itu ada to be. To be juga dianggap sebagai kata kerja, ya. To be itu ada apa aja? To be itu ada am, is, are, ya, was, were, be, been, dan being, ya. Gitu. Yang mana kita ketahui to be dipakai kalau misalnya suatu kalimat bahasa Inggris itu nggak diikuti dengan kata kerja, ya. Terus yang ketiga itu kata kerja itu sendiri, ya. Nah, kata kerja itu sendiri juga terbagi menjadi tiga, ya. Pertama, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja yang berakhiran s atau es, ya. Maksud dari kata kerja yang berakhiran es ini maksudnya apa? Kalau misal kata kerja itu berakhiran s berarti ditujukan untuk subjek singular, ya. Tapi kalau misalnya kata kerja itu nggak berakhiran s, berarti kata kerja itu ditujukan untuk subjek plural di situ, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu have, has, plus kata kerja bentuk ketiga alias bentuk perfect tense di sini, ya. Yang mana perfect tense itu merupakan have, has, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk lebih detailnya, ya, untuk pembahasan untuk subjek, verba, termasuk tenses itu akan dibuatkan video di lain kesempatan, ya, untuk lebih detailnya. Di sini saya hanya menjelas secara sekilas saja, ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya, ya. Di sini ada contoh example, ya. Kita perhatiin was. Was ini merupakan bentuk to be, ya. Was diikuti dengan bentuk gerund. Jadi ring ini merupakan bentuk gerund yang mana dari kata ring ditambahin akhiran ing, ya. Ini termasuk dalam continuous tense, ya. Gitu, past continuous tense. Nah, di sini sudah ada verbanya. Verbanya was ringing, ya. Ingat, pola di bahasa Inggris itu subjek, predikat, objek, ya. Nah, di bahasa Inggris predikat itu dianggap sebagai raja, ya. Gitu. Nah, predikat yang kita selalu tangkap itu predikat itu merupakan kata kerja, ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu nggak ada kata kerja, harus pakai to be di sini, ya. Gitu. Nah, kebetulan sudah ada verba, ya. Nah, berarti yang hilang apa? Biasanya di awal-awal kalimat itu pasti kita butuh subjek, ya. Gitu. Oke, kita cek yang A. Yang A ini loudly. Nah, kalau kita perhatiin, yang ada lilinya ini, ya, loudly ini, oh berarti kalau misalnya ada yang lilinya, ini merupakan adverb, ya. Gitu. Dia nggak bisa jadi subjek karena dia bukan noun, ya. Oke, kita cek yang B. Yang B ini in the morning, ya. Betul, the morning itu merupakan noun phrase, ya, yang mana bisa jadi subjek. Tapi ada pengecualian. Di depan the morning itu ada artikel in, ya, yang mana in ini merupakan preposisi. Nah, in the morning ini termasuk dalam objek preposisi. Dia nggak bisa menjadi subjek, ya, karena dia objek preposisi. Kemudian yang C, ya, yang C the phone, kemudian yang D the bells, yang mana the phone dan the bells ini termasuk dalam noun phrase alias bisa jadi kata kerja. Tapi perhatiin, ya. Nah, perhatiin di sini. The phone dia di akhir katanya nggak ada s, sedangkan the bells di akhir katanya ada s, ya. Ingat, ya, sebuah kata benda yang berakhiran s berarti dia menunjukkan benda plural alias benda jamak, ya. Gitu. Tapi ke suatu kata benda yang tidak berakhiran s berarti dia menunjukkan benda singular atau benda tunggal. Di sini kita perhatiin nih, kita dapat petunjuk bahwa was ini merupakan to be yang digunakan untuk merujuk subjek tunggal, ya. Gitu. Berarti untuk example 1 ini kita jawab yang C. Karena ngapa? Karena the phone itu subjek tunggal, ya. Jadi untuk contoh nomor 1 jawabannya C. Oke. Terus untuk contoh nomor 2, ya. Nah, kita perhatiin di sini, newspaper. Newspaper ini dia berakhiran s, berarti dia menunjukkan subjek plural, ya. Kalau kita cek lagi every morning dan every evening, every morning dan every evening ini dia termasuk dalam objek, ya. Berarti dalam pola kalimat ini kekurangan verba alias kata kerja. Ya udah, kita cari aja kata kerja di sini, ya. Oke, kita cek yang A, delivery, ya. Nah, delivery ini termasuk dalam kata benda, ya. Dia nggak bisa jadi verba alias kata kerja.
Kemudian yang B, are delivered, ya. Di sini are to be, tapi deliver ini kemungkinan dia kata kerja, ya, deliver ini ya. Berarti dia pola pasif ya, yang mana to be kalau ketemukan dengan kata kerja bentuk ketiga itu pola pasif ya. Itu kemungkinan sepertinya B jawabannya ya. Kalau kita nggak yang C, on time ini bukan verba, dia objek preposisi. Begitupun juga D, regularly, yang ada li-li-nya ini dia adverb, bukan kata kerja ya. Berarti untuk contoh nomor 2 itu jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 3 sekarang ya. Nomor 3 kita perhatiin sini, the plane. Kita cek, nggak ada airan S ya di belakang kata the plane-nya ya. Berarti dia merupakan subjek tunggal. Landing ini kata kerja yang berairan ing ya, yang mana kalau kata kerja berairan ing ini dia harus diikuti dengan to be ya, gitu. Atau juga bisa dalam bentuk planning di sini ya, future continuous atau future continuous gitu. Karena future continuous itu biasanya will be ditambahin dengan kata kerja berairan ing ya. Nah, kalau kita cek yang A ya, it is, kita nggak perlu lagi butuh it ya. Kadang apa? Karena subjeknya sudah ada, the plane ya gitu. Jadi kita coret aja yang A. Begitupun juga B, it, kita nggak butuh lagi subjek ya, kita coret aja yang B. Begitupun juga yang C ya, is descending ya, itu sedang menurunkan pendaratan. Nah, itu kan agak sedikit ambigu tuh bahasanya ya, kalau misalnya kita terjemahin ya. Nah, lebih tepatnya itu yang D ya, will be, the plane, pesawat akan mendarat ya di airport di 5 menit lagi, dalam 5 menit lagi ya. Itu will be landing. Nah, will be landing ini termasuk dalam planning ya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal dijelasin pada kesempatan video mendatang ya, untuk lebih detailnya soal tenses. Oke, itu sekilas ya untuk skill 1 subjek dan verba ya. Kuncinya di sini apa? Kuncinya di sini kita cukup memilah saja ya, yang mana subjek, yang mana verba ya. Atau bisa juga nih terkadang kita ngedengerin enak ya, feeling kita, oh ini kalimatnya bener ya, itu lebih baik dihindarin ya gitu. Dan juga nggak perlu diterjemahin, ini cukup kita pilih aja yang mana subjek, mana predikat ya. Oke, kita mungkin langsung saja ke exercise pertama ya, untuk memantapkan pemahaman kita. Di sini nomor 1 dan nomor 2 itu sudah dikoreksi ya, tapi kita bahas aja ya di sini ya. Oke, untuk nomor 1 itu dikoreksi sebagai incorrect. Kita cek dulu. My best friend ya, kita cek sini kata friend itu nggak diakhirin dengan s ya, berarti dia dalam bentuk singular. Always ini dia adverb, helpful ini dia adjective, with problems ini dia noun. Kalau kita cek ya, dari kalimat ini nggak ada kata kerja yang muncul ya, berarti nomor 1 tuh incorrect ya, alias kalimatnya kurang lengkap. Karena apa? Karena nggak ada kata kerjanya ya. Teman saya selalu membantu dengan masalah ya gitu, sangat membantu. Nah, pola kalimat yang benar gimana? Pola kalimat yang benar itu kita tambahin aja is, to be is ya. My best friend is always helpful with ya, teman saya selalu membantu saya ketika dalam masalah ya gitu. Oke, untuk nomor 2 di sini the bus schedule has changed since last week ya. Di sini dibilang correct ya, benar, kalimatnya lengkap. Oke, kita cek. The bus schedule di sini schedule-nya ya, yang berarti itu schedule ini ya. Schedule-nya di sini itu nggak ada airan s, berarti dia menunjukkan subjek tunggal ya. Has ini digunakan untuk merujuk ke subjek tunggal, alias ini bentuk perfect ya, has changed. Perfect ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga ya, itu rumusnya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat ya. Berarti nomor 2 itu correct ya. Nah, mungkin bisa di-pause dulu ya videonya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng untuk nomor 3 sampai nomor 10. Oke, langsung kita bahas aja ya untuk nomor 3. Nomor 3 sini accidentally ya. Ingat ya, kalau misalnya ada yang li-li-nya ini dia nggak bisa jadi subjek. Karena apa? Karena dia adverb ya. Makanya ini nggak bisa jadi subjek ya. Kemudian kita cek di sini kata drop. Drop ini merupakan kata kerja bentuk kedua ya. Gitu, kata kerja bentuk kedua. Alias jadi verba di sini ya. The glass on the floor ini dia objek ya, bukan subjek ya. Karena apa? Karena posisinya di belakang ya. Berarti nomor 3 itu incorrect. Karena apa? Karena nggak ada subjeknya di sini ya. Gitu. Harusnya apa? Harusnya accident ya. Li-nya coret aja jadinya accident. Atau the accident ya. Oke, untuk nomor 4 ya. The customer ya paying the clerk for the clothes ya. Katanya
tamu ya membayar pegawai untuk bajunya ya gitu. Kita cek sini the customer itu sebagai subjek ya. Kalau kita perhatikan ini the customer-nya dalam bentuk singular karena nggak berairan s ya. Paying ini merupakan bentuk gerund, dia nggak bisa berdiri sendiri ya, dia harus disertai dengan to be ya gitu. Makanya nomor 4 ini incorrect ya. Atau paying ini kita ubah aja jadi paid ya, kata kerja bentuk kedua ya gitu. Oke, kemudian untuk nomor 5 sekarang ya. Nomor 5 di sini the professor handed the syllabus to the student ya. Profesor memberikan silabus kepada mahasiswa ya. The professor ini merupakan subjek singular ya. Handed ini dia verba bentuk kedua ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Jadi untuk nomor 5 itu sudah correct ya. Nah, kita cukup memilah aja mana subjek dan predikat. Ya, kalau sudah ada subjek predikat ya udah benerin aja kalimatnya gitu ya. Itu nggak perlu sampai keseluruhan soal ya, karena kita tujuannya untuk mempercepat waktu kita untuk menjawab ya gitu. Oke. Kemudian untuk nomor 6, each day practice the piano 4 hours. Nah, jadi each ini termasuk dalam quantity expression ya. Each itu digunakan untuk merujuk ke kata benda yang singular ya, gitu. Nah, makanya di sini day-nya nggak pakai s, day-nya. Dia berdiri sendiri dalam bentuk singular. Ya, karena apa? Karena each ini kan setiap. Jadi tiap satu-satu yang dihitung. Makanya day-nya nggak pakai s, ya. Practice ini bentuk kedua. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Ya udah, nomor 6 itu sudah correct, ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 7 ya, the basketball player ya. Ini nggak ada airan s ya, berarti dia singular di sini ya. Gitu. Oke. Kemudian toss. Toss ini dia merupakan bentuk kata kerja bentuk kedua, ya. Ya udah, sudah ada subjek, sudah ada predikat, berarti nomor 7 itu sudah correct, ya. Gitu. The basketball player melempar bola ke dalam hoop ya, ke bentuk keranjang itu ya. Kemudian untuk nomor 8 ya, the new student ini dia subjek singular ya. Kemudian kita cek in the class very talkative and friendly. Setelah kata the new student ya, in the class and very talkative itu bukan kata kerja, alias dia sebagai objek di sini ya. Jadi nomor 8 ini kekurangan kata kerja ya. Jadi nomor 8 itu incorrect. Harusnya the new student is in the class ya gitu. Harusnya tambahin to be is ya. Karena kalau misalnya kalimat itu nggak ada kata kerjanya ya udah berarti kita pakai to be di sini ya. Kemudian is itu digunakan untuk merujuk ke subjek tunggal ya. Kita cek nomor 9 sekarang ya. Nomor 9, walking with the children to school ya. Nah, ingat walking ini merupakan kata kerja bentuk gerund. Jadi sebenarnya kalau kata kerja bentuk gerund itu bisa kita anggap sebagai noun di sini ya. Gitu. Oke, setelah kata walking with the children. With the children ini bukan sebagai subjek, tapi dia sebagai objek preposisi sebenarnya ya. Gitu. Tapi sebenarnya walking ini adjektif ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal kita jelasin di video pas bagian untuk skill adjektif atau past present participle ya untuk bagian structure ini. Tapi sebenarnya walking ini sebagai adjektif, tapi kita anggap itu sebagai noun ya. Gitu. Di sini nggak ada predikat ya. Kalau to ini apa? To ini bukan sebagai kata kerja, tapi to ini to infinitive ya. Dia bukan kata kerja. Makanya nomor 9 itu incorrect ya. Gitu. Oke, sekarang nomor 10 ya. The whales, kita lihat nih. The whales-nya dia berairan s, berarti dia merupakan bentuk plural di sini ya. Headed ya. Headed ini merupakan bentuk kata kerja bentuk kedua ya. The whales, paus ya, menuju selatan untuk musim dingin. Ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Berarti nomor 10 itu correct. Ya, gitu. Oke, sekian untuk bagian skill 1 dari structure yaitu subjek dan verb. Akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya.